Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 29 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kami dari kelompok 4, bagian merah akan menjelaskan mengenai isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia seperti korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan mass communication. Nah, salah satu isu kontemporer yang akan kita bahas kali ini adalah korupsi. Apa itu korupsi? Apa saja jenis-jenis korupsi? Apa penyebab terjadinya korupsi? Dampak dari korupsi? Contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di era ini dan strategi atau upaya dalam pemberantasan korupsi. Kasus korupsi di Indonesia dewasa ini sudah menjadi penyakit sosial yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mulai dari suap menyuap, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, hingga kolusi telah menjadi faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Yang menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa korupsi masih marak terjadi di Indonesia? Sebagai seorang ASN, sudah tentunya kita ikut serta dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu apa sajakah strategi dan upaya untuk memberantas korupsi? Untuk penjelasan lebih lanjut apa itu korupsi, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Adilia Mega. Kepada Mbak Adilia Mega, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gita atas kesempatannya. Berbicara masalah korupsi tidak lepas dari kata penyelewengan, kecurangan, dan manipulasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan korupsi sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mendefinisikan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Skandal korupsi umumnya disebut sebagai salah satu bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime, karena pada praktiknya kasus-kasus korupsi ini memerlukan skema dan taktik yang melibatkan banyak pihak. Itu tadi sedikit singkat penjelasan mengenai definisi dari korupsi. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Jupi. Silahkan Mas Jupi. Baik, terima kasih Mbak Adilia Mega. Tadi saya sudah mendengarkan apa itu korupsi. Nah, sekarang selanjutnya masuk apa aja sih jenis-jenis korupsi itu? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, korupsi itu terbagi menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi. Apa saja? Nah, yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Kegiatan yang melawan hukum yang dapat memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun organisasi. Lalu yang kedua ada suap menyuap, yaitu tindakan memberikan uang atau segala sesuatu yang meloloskan harapan atau keinginan tertentu. Dan seterusnya yang ketiga yaitu pemerasan. Nah, pemerasan adalah memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada perbuatan curang atau perbuatan yang membiarkan perbuatan curang itu terjadi. Selanjutnya penggelapan dalam jabatan, yaitu pelaku penggelapan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya, orang lain, termasuk pemalsuan dokumen maupun buku atau pemeriksaan administrasi lainnya. Selanjutnya yang keenam, adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Jabatan seseorang di satu sisi diharapkan peluang untuk menguntungkan bagi dirinya, baik keluarganya maupun koloni-koloni yang ada di samping. Dan yang terakhir adalah gratifikasi.
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, pemberian barang, komisi, pinjaman yang tanpa bunga, pemberian tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, ataupun fasilitas-fasilitas lainnya yang diperoleh baik dalam negeri ataupun di luar negeri, melalui sarana elektronik ataupun non-elektronik. Baik, mungkin itu saja untuk kelompok-kelompok ataupun jenis-jenis korupsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuliana Marta Tresia. Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Jupi. Saya akan melanjutkan dengan materi tentang penyebab-penyebab korupsi. Setidaknya ada dua hal, yaitu faktor individu dan lingkungan yang menyebabkan korupsi terjadi. Pertama, faktor individu bisa disebabkan oleh tiga hal, yaitu sifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, dan gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan faktor lingkungan bisa dipicu oleh 5 aspek. Di antaranya adalah, pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, di mana seperti menghargai orang hanya karena kekayaan mereka tanpa melihat asal kekayaan tersebut. Kurangnya menyadari korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri dan bukan semata-mata adalah negara. Masyarakat kurang menyadari bila ia terlibat korupsi karena korupsi sudah menjadi sesuatu yang dinormalisasi. Masyarakat kurang menyadari korupsi bisa dicegah dan diberantas dengan peran aktif di masyarakat. Dan kedua, ada aspek ekonomi, di mana pendapatan tidak mencukupi kebutuhan, sehingga desakan korupsi menjadi besar. Ketiga, ada aspek politis, di mana kekuasaan memainkan peran. Dan keempat, aspek organisasi, di mana terkait ketiadaan keteladanan kepemimpinan, kultur organisasi yang korup, kurangnya sistem akuntabilitas institusi, dan kelemahan sistem pengendalian dan pengawasan. Terkait konteks birokrasi dapat disimpulkan tingginya kasus korupsi disebabkan oleh beberapa persoalan. Di antaranya pertama, keteladanan kepemimpinan yang kurang, 2, kesejahteraan pegawai yang kurang diperhatikan, 3, komitmen dan konsistensi penegakan hukum yang kurang, 4, integritas dan profesionalisme yang kurang, 5, mekanisme pengawasan internal dan independen yang belum berjalan, 6, kondisi lingkungan kerja, kewenangan tugas dan jabatan, serta yang terakhir adalah upaya pelemahan lembaga anti korupsi. Selanjutnya mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Mbak Gita. Saya persilahkan kepada Mbak Gita. Selanjutnya, akibat atau dampak dari korupsi. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, mulai dari bidang ekonomi, sosial budaya, politik, demokrasi, serta psikologi masyarakat terhadap penegak hukum. Korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, menambah angka kriminalitas, dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa contoh kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kepada Mbak Adilia Mega, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Tadi seperti yang telah diutarakan oleh Mas Jupi bahwa Undang-Undang Tipikor membagi bentuk korupsi menjadi beberapa tindakan. Salah satunya adalah tindakan pemerasan dalam jabatan. Nah, contoh kasus yang baru-baru ini mencuat adalah kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK. Penyidik dari unsur kepolisian yang berdinas di KPK tersebut ketahuan melakukan dugaan upaya pemerasan terhadap Wali Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sebesar 1,5 miliar rupiah. Dilansir dari Tempo.co, kasus pemerasan ini terkait dengan dugaan kasus korupsi wali kota tersebut, di mana oknum KPK mengiming-imingi akan menghentikan penyelidikan apabila wali kota bersedia menyerahkan imbalan sejumlah dana tertentu. Menurut saya, kasus ini sangat memprihatinkan. Bagaimana bisa penanganan tindak pidana korupsi yang menimbulkan korupsi baru, terlebih melibatkan anggota dari lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan rasuah di Indonesia. Akibat dari tindakan KPK ini bisa saya katakan, yang pertama, akan menyebabkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menurun. Dan yang kedua, dikhawatirkan akan menambah panjang kasus korupsi karena pelaku akan beranggapan bahwa hukum bisa dibayar.
Nah, itu tadi salah satu dari sekian banyak contoh korupsi yang ada di Indonesia. Untuk bentuk contoh korupsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jupi. Silahkan Mas Jupi. Baik, terima kasih Mbak Adelia Mega. Melanjutkan dari penjelasan contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, baru-baru ini juga ada kasus suap pajak di lingkup Direktorat Jenderal Pajak. Yang terjadi belum lama ini, itu bulan Maret sampai April kemarin, karena memang waktunya penyampaian pajak di sekitar bulan Maret sampai April terakhir. Nah, dalam kasus ini terdapat 6 tersangka. Yang memprihatinkan, ada 2 diantaranya adalah ASN di Ditjen Pajak itu sendiri. Dalam kasus ini juga, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencopot seorang pejabat Ditjen Pajak karena terbukti telah menerima suap dalam pengurusan pajak tersebut. Nah, adapun penyebab penyuapan ini terjadi karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak itu sendiri. Karena ketidakpatuhan itu, maka sang pembayar wajib pajak itu pajaknya menumpuk atau membengkak yang akhirnya pajaknya tinggi. Nah, inilah cikal bakal penyebab dari suap tadi. Karena dia ingin pajaknya lebih murah, maka dia menawarkan atau memberikan dan mempengaruhi para aparatur pajak supaya pajaknya dapat lebih murah. Nah, dengan adanya kasus ini justru malah bikin masyarakat, khususnya wajib pajak, tidak patuh dalam membayar pajak karena berkurangnya kepercayaan kepada pelayan publik. Makanya ini tantangan baru supaya betul-betul menerapkan integritas dan profesionalitas ASN. Dan kita sebagai CPNS harus betul-betul menanamkan nilai-nilai integritas, profesional, dan nilai-nilai bela negara. Berikut kurang lebih pemaparan contoh kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuliana. Silakan Mbak Yuliana. Oke, terima kasih Mas Jupi. Saya akan kembali melanjutkan tentang upaya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dari penjelasan kasus yang telah disampaikan oleh Mas Jupi dan Mbak Mega tadi, setidaknya ada 3 upaya pemberantas korupsi yang bisa dilakukan bersama-sama di Indonesia. Pertama adalah pembersihan internal organisasi dan proses rekrutmen yang lebih bersih berdasarkan sistem merit dalam lembaga anti korupsi di Indonesia. Sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, Indonesia telah memiliki lembaga independen khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sedangkan kinerja kementerian atau lembaga juga diaudit oleh Inspektorat dan BPK. Kedua, adanya upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang adil dan bersih sampai sidang pengadilan untuk tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku. Ketiga, adanya upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut mengawasi, melaporkan, mencegah, memberantas korupsi di Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa masyarakat dapat berperan aktif dan peran masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat signifikan pula dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN, sebagai wujud kontribusi kita untuk pemberantasan korupsi? Materi ini akan dijelaskan oleh Mbak Gita, dan kepada Mbak Gita saya persilahkan. Wujud kontribusi kita sebagai aparatur sipil negara, kita harus berperan penting dalam pemberantasan korupsi dan penegakan tindak korupsi. Hal tersebut bisa kita mulai dari hal kecil seperti disiplin terhadap waktu datang dan pulang sesuai dengan peraturan kerja atau biasa kita sebut dengan tidak korupsi waktu. Selain itu, kita juga harus transparan dan bebas dari konflik kepentingan. Dari pembahasan mengenai korupsi, dapat kita simpulkan bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa karena akibat yang dirugikan ini banyak sekali dan menyangkut perekonomian negara. Oleh karena itu, kita sebagai aparatur sipil negara wajib memberantas dan menegakkan secara tegas segala bentuk tindakan korupsi. Selain itu, yang lebih penting adalah upaya-upaya preventif dari diri kita agar terhindar dari segala bentuk korupsi. Sekian dari kami, peserta Lasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan 29, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kami dari kelompok 4 bagian merah
mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.